Oh iya Mas, eee, ngomong-ngomong kalau kita submit artikel kita ke jurnal itu bayar nggak sih Mas? Oh ya, ini terkait ini ya, apa namanya, jurnal berbayar atau tidak. Nah, sebenarnya kita tidak bisa ada yang menjudge bahwa jurnal yang berbayar itu jurnal predator atau jurnal yang inilah palsu lah atau dikatakan seperti itu. Enggak juga. Jadi kita harus paham dulu, jurnal ini berdiri publisher sebagai apa private publishers atau funded by organization atau dari kampus atau Hmm, university gitu. Nah, karena itu akan mempengaruhi jurnal ini berbayar atau tidak dan bayarnya berapa gitu loh. Belum lagi kalau bicara open access dan tidak. Nah, karena dalam prakteknya itu kan beberapa jurnal memang yang disupport oleh kampus yang memang difounded, dikasih apa ya dana untuk pengelolaan itu tidak perlu, tidak ada biaya penerbitan jurnal tersebut karena kan ya untuk apa namanya pengelolaan semua sudah ditanggung oleh udah kampus atau ditanggung. organisasi tertentu gitu. Tapi kalau bagi yang tidak ditanggung disuplai ya dari mana gitu kan? Ada editor, ada reviewer di situ, ada harus bayar hosting websitenya gitu kan, Iya juga sih. nyetak jurnalnya, ngurus ISSN-nya dan lain-lain. Nah itu jadi ya itu diambil dari biaya publikasi si penulis gitu biasanya. Karena di Indonesia juga jurnal-jurnal beberapa jurnal Sinta juga sebagian kecil lah mungkin ya berbayar karena memang untuk biaya pengelolaan itu kan karena memang dia self funded tidak di apa di supply dari organisasi atau kampus manapun nah, kayak gitu nah, Loh, begitu juga yang di internasional juga seperti itu kondisinya jadi mereka hidup dari situ nah ini kaitannya lagi ke open access. Jadi jurnal itu kan ada yang open access yang bisa kita akses secara free anytime gitu kan. Nah itu juga biasanya mereka misalnya ini ada satu organisasi yang membuat jurnal internasional Scopus, misalnya Scopus dan Web of Science, tapi mereka bisa buka open access. Nah itu oh kan kalau iya, dipikir dari mana kan otomatis kampus atau library itu tidak berlangganan ke mereka, so there is no income, gitu kan? ya Nah betul. jadi income-nya tidak ada ya mereka menghidupi jurnal itu ya dari si penulis yang mau publikasi di situ bayar sekian Hmm, berapa dolar misalnya, nah dari situ. Nah, aduh, ada juga yang limited access dia tidak ada akses jadi dia hanya bisa yang berlangganan saja yang bisa buka itu. Nah itu kebanyakan kayak seperti jurnal-jurnal di Taylor and Francis, di Springer, ya terus Emerald. Nah itu mereka free, tidak ada biaya untuk publikasi di situ, tetapi mereka tidak membuka akses itu untuk umum. Nah, jadi kayak gitulah ininya, apa namanya kurang lebih apa kayak ininya lah aturan mainnya lah yang memang harus kita pahami karena ada juga teman-teman yang ini kan kita penulis kok kita harus bayar gitu kan ya bukannya betul. harusnya kita dibayar nah itu susah kayak gitu kalau pakai prinsip kayak gitu Iya, nah soalnya jadi umumnya kan gitu Mas. iya 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 memang kalau prinsipnya kayak gitu sulit karena dia anggap kan dia sudah nulis, sudah karyanya sudah diterbitkan, harusnya dia sebagai penulis yang dibayar. Ya kalau mungkin nerbitinnya di koran-koran gitu mungkin ada. Biasa nerbitin di harian gitu kan, harian Mm-mm. cetak, media cetak itu mungkin ada ownernya seperti itu. Tapi kalau di jurnal jarang yang seperti itu. Bahkan kalau pengalaman saya pernah terbitkan satu book chapter itu di Routledge, terbitan Routledge Routledge. di UK. Nah itu uh, saya tidak dapat apa-apa, tapi saya dapat akses gratis untuk baca tulisan saya online. Nah, Hmm, tapi hebatnya, saya mau download tulisan saya itu nggak bisa loh, padahal udah dapat akses. untuk membaca saja, Oh, saking baca tok ya pelitnya. Allah. Gitu banget sih.
Nah, Susah. akhirnya kan, saya ini ngerasa udah nerbitin tulisan, tapi nggak adanya gitu kan. Jadi ya saya kayak ngerasa kurang abdol gitu loh. Akhirnya ya udah saya beli buku yang ada tulisan saya 8 lembar, tulisan saya itu cuma 8 halaman di dalam buku setebal seratusan halaman itu. Karena bergabung dengan peneliti-peneliti bahasa Inggris Asia lainnya. Akhirnya saya beli buku saya, itu versi cetaknya, itu Berapa tuh, Mas? harganya kurang lebih 1 juta lebih sedikit lah kalau dirupiahkan. Tapi dalam bentuk dolar, Mas ya? Iya, waktu itu dalam bentuk dolar kan transfer. Waktu itu transfernya dari itu Western Union Bukit Jambul. Transfer dari situ terus ya di packaging ke rumah 1 bulan kemudian sampai gitu kan. Dari mana ya? Kalau terbitnya UK kayaknya dari Singapura dia kirim. 2 minggu lah nggak sampai 1 bulan. 2 minggu. Jadi saya bangga lah punya ini buku saya gitu kan, terbit gitu kan. Istri Wih, saya mahal. agak heran waktu itu. Iya, karena kok kamu udah nulis terus kok kamu malah beli buku sendiri gitu kan. Jadi dinamikanya seperti itu. Iya sih. Wah, lumayan nih. Jadi Lumayan. ini apa ya, untuk memperjelas konsep predator jurnal itu. Jurnal predator itu kan ada yang memang dia sudah menjanjikan terbit bayar sekian tapi tidak mengalami proses review dan lain-lain, lalu terbit di jurnal ternyata dia ngakunya misalnya terindeks Web of Science ternyata tidak. Nah itu baru namanya jurnal predator. Jadi Oh, istilahnya kita cara ditipu gitu. bedainnya ini, Mas ya? Cara bedain antara jurnal predator dengan tidak. Itu kan sama-sama bayar kan, Mas ya? Ada Iya, kan misalnya sama-sama bayar ya. misalnya sama-sama bayar. Cara bedainnya kita coba cek dia apakah masih terindeks di Scopus atau tidak gitu, atau masih terindeks di Web of Science atau tidak gitu kan, Mas ya? Iya, iya. Nah, caranya beberapa hal yang gampang dilaksanakan itu bisa cari di internet aja, klik di Google untuk predatory journal. Nanti ada A sampai Z itu jurnal-jurnal yang disinyalir sebagai jurnal predator gitu. Itu update nggak, Mas? Update terus? Update biasanya update. Ada dua, ada predatory journal, satu lagi Jeffrey Bells ya kalau nggak salah. Oh, Beliau itu pustakawan dari Harvard atau mana saya lupa, dari Amerika. Jadi beliau yang rajin tuh updatein jurnal-jurnal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk misalnya di Scopus itu kita bisa lihat di Scopusnya langsung, scopus.com. Jadi kita lihat jurnal itu namanya apa, ISSN-nya berapa, kan kita cocokkan. Nah, lalu kita lihat di situ coverage-nya. Coverage itu dia terindeks Scopus itu dari tahun berapa sampai kapan. Kalau masih tulisannya di situ sampai present, nah berarti sampai sekarang kan masih aktif. Ya, tapi kalau misalnya 2012 sampai 2019, lah berarti 2020-nya kan Belum. curigai tidak terindeks kayak gitu. Nah, atau bisa cek di Skimago Journal Rank. Itu juga afiliasinya ke Scopus itu tadi. Dilihat coverage-nya. Kadang ada juga jurnal-jurnal nakal yang dia hanya terindeks Scopus 1 atau 2 tahun misalnya, tapi dia masih pajang jurnal-jurnal jurnal dia itu masih terindeks Scopus dengan bayaran sekian yang lumayan tinggi kan, kadang bisa beli motor gitu. Iya juga sih. Biayanya. Aduh. Banyak yang jadi nakal ya, juga. banyak juga yang ketipu kadang. Ternyata udah nulis, sudah bayar, banyak. Nah, dunia ini banyak mafianya juga, Ji. Makanya kadang kita harus pinter-pinter juga milih-milih itu. Dan itu tadi bergabung di komunitas itu. Ada, kalau di Facebook itu ada, saya bergabung di grup Scopus Web of Science Conference, atau saya lupa namanya. Ada itu. Di situ sering dosen-dosen itu membahas, akademisi membahas terkait itu, jurnal-jurnal. Internasional itu, Mas? Indonesia. Oh, Indonesia. Di internasional ada juga biasanya. Di bidang kita apa misalnya, kalau bidang saya kan pendidikan bahasa Inggris, di Indonesia ada TEFLIN, kalau di Asia ada Asia TEFL, kalau di dunia itu ada apa lagi. Nah, itu dari situ biasanya update info-info terkait itu jurnal. Mungkin di bidang-bidang lain ada lah, kan? Pasti ada sih. Iya, wih, keren banget. Lumayan ini dapat cerita pengalaman sama masukan banyak. Tapi makasih banget loh, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tidak bermanfaat, ya dianggap angin lewat aja.
Aduh, mudah-mudahan aku juga ketularan gitu Mas. Nggak cuma aku, tapi yang nonton ini juga segera ketularan seperti Mas Arif. Oh, bahkan bisa jadi hobi loh. Maksudnya nggak baca artikel aja udah gak enak rasanya. Wadah. Oh, kok iso? Padahal ya lucu sih, lucu. Kalau guru saya itu guru-guru madrasah dulu ya ketawa-tawa aja lihat saya dulu kan waktu SMP nggak lulus ujian nasional pendidikan bahasa di mata pelajaran bahasa Inggris. Terus SMA juga ya itulah nakal-nakal remaja lah, bolos atau apa. Terus kesininya kok lihat kayak jadi kutu buku gitu loh. Jadi kayak ketawa aja kadang. Jadi saya ini emang basicnya nggak pinter Ji. Jadi apalagi baca ya, dulu saya nggak seneng banget baca. Cuma baca komik aja saya suka. Sampai sekarang saya masih ngikutin One Piece kan, baca Waduh, manga. iya, One Piece nggak tamat-tamat itu Mas. Iya, itu. Kayaknya nunggu sampai bayangan dari saya SMP ya, sanawiyah dulu. Sampai mau selesai PhD loh, tak tamat-tamat. Naruto aja udah ada anaknya. Iya, Naruto udah Boruto ya. Nah Iya. itu, jadi bacanya cuma komik dulu kan. Nah terus ke sini baca yang ilmiah seperti itu. Jadi memang apa ya, saya bilang, saya sih bilang gini, jadi dunia akademik itu memang bukan hanya milik orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, tetapi juga bisa dimiliki oleh orang-orang seperti saya dan teman-teman yang lain yang tidak pintar, tetapi konsisten. Nah, jadi kayak gitu, yang penting konsisten. Ya, konsistennya itu kalau misalnya teman-teman yang pintar itu kan sekali baca langsung nyaut. Nah, kalau saya nggak bisa sekali baca langsung nyaut. Harus 2 sampai 3 kali baca baru ngerti. Baru ngeh. Kadang baca, iya kadang bacanya sekarang ngertinya bulan depan. Pernah juga Betul. kayak gitu. Sama aku juga. Nah, jadi ya paling tidak harus bisa mengorbankan tidurnya agak lebih sedikit dibanding teman-teman yang pintar gitu kan. Ya mungkin baca manganya agak dikurangi sedikit untuk bisa, apalagi lagi masa misalnya hektiknya kemarin nulis disertasi ya. Jadi saya itu disertasi, alhamdulillah kuliah kan 3 tahun bisa submit gitu kan, dengan publikasi juga yang lumayan produktif. Nah, jadi banget. jadi jadi ya paling tidak masa-masa hektiknya itu saya agak kurangi sedikit nonton nonton animenya atau manganya, baca manganya gitu. Ya itu kan pengorbanan gitu loh. Pengorbanan. Ya teman-teman yang lain mungkin punya cara atau style Sendiri. belajar yang sendiri masing-masing, tidak bisa kita samakan. Iya sih. Ya udah sih Mas. Itu aja Mas. Makasih banyak Mas udah berkesempatan sharing tentang penulisan artikel ilmiah di jurnal dan juga mengenalkan indeks-indeksnya, terus ada strateginya sampai tips-tipsnya. Semoga bermanfaat sih buat selain aku sendiri juga teman-teman yang lain. So Mas Arif juga. Amin. 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 Oh ya teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Mas Arif di @apa Mas? Arif El Siraj ya. Arif El Siraj 90. Iya. Nanti aku tulis di sini. Terus siap. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Mas Arif. Nama channelnya Mas? Lupa ya, saya Arif Rahman Hakim deh namanya. Kayaknya. Udah lama nggak update soalnya. Iya, yang jelas di sana ada video, waktu itu ada video conference kalau nggak salah, yang di Kuala Lumpur. Oh iya, waktu itu ya inilah meeting-meeting dikit sama rombongan teman-teman. Presiden Erdogan gitu kan, Tun Mahathir gitu. Sultan Agung Malaysia, Presiden Iran, sama Emir Qatar waktu itu. Sekali ya ketemu sama orang-orang penting. Padahal saya bukan diplomat, saya ilmuwan juga nggak apa, maksudnya nggak bagus-bagus banget waktu itu. Ya, nyempil di antara mereka itu ya, itu mulai kayak apa ya, mimpi pun saya nggak pernah gitu loh. Bukan mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi aja nggak pernah gitu. Tapi dapat kesempatannya, alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu teman-teman semuanya, sampai jumpa di Ngobrol Bareng Raja The Next Level episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya, makasih banyak. Terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.